apa, nanti sebentar lagi Bu Endang akan menjelaskan secara rinci. Dan di sesi kedua ini juga nanti setelah selesai akan ada tugas lagi ya Bu Endang ya, tapi jangan khawatir, kita kita di sini kan belajar ya, belajar, kita juga sama-sama belajar, biar tambah pinter juga anak didik kitanya nanti. Baik Bu Endang, nanti sesi kedua tidak perlu menunggu lama-lama lagi. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Endang. Terima kasih Bu Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa terlihat kembali ya untuk slide-nya. Slide-nya sudah bisa dilihat semua ya Bunda. Alhamdulillah. Bisa Bunda. Oke, alhamdulillah. Ketemu lagi sama Yamesta, Yayasan Avicenna Paramesti Tangerang, yang bergerak di bidang lembaga pendidikan pelatihan serta pendidikan anak usia dini, seperti itu. Ya. Jadi WA yang muncul. Nah, alhamdulillah ya, kita ketemu lagi pada malam hari ini dengan segala halangan, dengan segala rintangan dari IT yang kita hadapi. Jadi tidak hanya anak-anak yang berproses daring, tapi kita juga berproses daring. Kita pada malam hari ini akan ketemu pada pembelajaran tematik. Ada pertanyaan, terus bagaimana sih caranya, gitu ya? Bagaimana caranya supaya kearifan lokal itu masuk ke dalam pembelajaran? Ada pertanyaan seperti itu. Kearifan lokal masuk ke dalam pembelajaran adalah melalui tematik seperti kemarin kan, bahwa kearifan lokal ini masuk ke dalam tematik yang ada di PAUD. Bahkan sebetulnya tidak hanya di PAUD tematik ini, tapi juga untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Tetapi bisa kita lihat bersama, kita bisa pahami bersama yang namanya tematik saat ini yang bertahan hanya di PAUD konsisten, kemudian SD juga alhamdulillah sekarang sudah mulai ya, tema-temanya sudah mulai dikembangkan. Hanya saja untuk yang di SMP, SMA, SMK, tematik ini menjadi sesuatu yang sangat sulit ternyata. Karena teman-teman dari SMP, SMA, SMK ini lebih suka tetap menggunakan mata pelajaran seperti itu. Jadi bagaimana tentang tematik masuk ke MAPEL itu masih susah, untuk mengintegrasikan itu susah. Sehingga ketika muncul kemudian harus diintegrasikan, itu yang mengalami kesulitan adalah teman-teman kita yang lain. Tetapi PAUD ketika di kurikulum 13, insya Allah baik-baik saja, gitu ya, lancar-lancar saja. Seperti itu. Berikutnya, sebetulnya konsep pembelajaran tematik itu yang seperti apa sih, gitu ya? Yaitu yang mengaitkan. Sekali lagi kata-kata mengaitkan ini kita beri dengan khusus gitu ya, warnanya berbeda, mengaitkan berbagai bahasan dari kompetensi dasar atau KD secara terintegrasi. Sekali lagi, mengaitkan KD secara terintegrasi ke dalam satu tema. Ini kata kunci yang harus kita pegang. Bahwa tematik itu, konsep tematik itu sebetulnya mengaitkan antara KD dengan tema. Caranya seperti apa? Terintegrasi. Mungkin dalam benak kita gambarannya kayak apa ya? KD kok dikaitkan dengan tema? Seperti itu. Seperti kemarin malam sudah sedikit kita singgung bahwa yang namanya mata pelajaran kalau di PAUD adalah aspek perkembangan. Sehingga mata pelajaran di PAUD itu ada berapa? Ada 6. Ada agama, ya, ada kognitif, ada olahraga, fisik, motorik, kesehatan itu ya, ada sosial emosional atau budi pekerti, ada kesenian atau SBK, dan ada bahasanya, ya, seperti itu.
Nah, itu antara kompetensi dasar yang keluar dari masing-masing aspek perkembangan atau yang mewakili masing-masing aspek perkembangan itu diintegrasikan, dikaitkan dengan tema seperti itu. Mengapa kok harus pembelajaran tematik? Kalau kita ingat pertanyaan ini, mengapa harus pembelajaran tematik? Tema ini kan sebetulnya disampaikan tidak hanya di PAUD. Karena kalau di luar sana yang namanya anak usia dini, yang namanya anak-anak, itu sampai usia 18 tahun. Hanya saja dengan kata-kata anak-anak ini, ada yang anak usia dini, pra-remaja, remaja, dan yang remaja lanjut menuju ke dewasa tersebut. Nah, mengapa sih kok harus pembelajaran tematik? Karena sesuai banget dengan prinsip pembelajaran pada anak usia dini. Ternyata satu aspek perkembangan dari anak usia dini akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan aspek yang lain. Sehingga tidak bisa kalau kita kemudian hanya mengembangkan, sudah lembagaku hanya mengembangkan calistumnya saja. Berarti bahasanya saja sudah. Saya tidak mau perhatian yang lain. Yang penting calistumnya. Sehingga kemudian yang terjadi muncul sebuah lembaga-lembaga kursus yang mengatasnamakan pendidikan anak usia dini, tapi sebetulnya bukan seperti itu ya. Nah, karena satu aspek perkembangan ini akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan anak aspek yang lain, maka pembelajarannya juga harus pembelajaran yang saling terkait, yaitu secara tematik. Yang kedua adalah ternyata anak itu memahami suatu hal dari keseluruhan, tidak kemudian bagian-bagian yang saling terpisahkan. Kalau kita ingin belajar tentang bagaimana cara duduk yang baik ya, artinya di sana fisik motorik, duduk yang baik itu seperti apa? Oh, yang tegak misalnya, kakinya bersila, misalnya seperti itu. Yang baiknya seperti apa? Pandangan tetap lurus ke depan. Apakah itu hanya fisik motorik? Tentu tidak. Dia harus paham tentang instruksi. Ketika dia harus paham instruksi, maka ada hubungannya dengan kemampuan anak dalam menerima informasi. Kemampuan anak ketika menerima informasi, di sana ada aspek bahasa. Seperti itu. Sehingga tidak bisa kalau kemudian antara aspek yang satu dengan aspek yang lain dipisah-pisahkan. Nah, karena prinsip PAUD inilah, kemudian dibuatlah istilah holistik integratif. Ini holistik artinya yang dikembangkan adalah sisi perkembangan dan sisi pertumbuhan. Pertumbuhan berhubungan dengan fisiknya. Perkembangan berhubungan dengan jiwanya, berhubungan dengan perkembangan kepinterannya lah. Seperti itu perkembangannya. Nah, kemudian bagaimana sih kok holistik integratif? Ya itu tadi, karena tidak bisa dipisah-pisahkan. Holistik saja tidak terintegratif, maka akad makannya pun akan, kalau misalnya nanti ingin matanya yang sehat, berarti hanya untuk makanan-makanan yang matanya yang sehat. Padahal sebetulnya Allah itu sudah menciptakan tumbuhan, tanaman, binatang yang memang dikhususkan untuk manusia supaya dimanfaatkan, itu sudah secara terintegrasi. Misalnya ada satu tanaman, ternyata tanaman ini tidak hanya menyembuhkan diabetes misalnya, tetapi juga bisa menyembuhkan kolesterol. Hanya saja kadang-kadang bukan berarti kemudian semuanya. Ternyata kalau minum saledri misalnya, ternyata tensinya bisa turun. Bagaimana supaya minum saledri, kolesterolnya turun, tetapi tensinya tidak turun? Oh, ditambah dengan tanaman yang lain. Seperti itu. Saya lanjutkan. Terus keunggulan tematik itu yang seperti apa sih? Gitu ya. Mengapa harus tematik? Karena ternyata sesuai dengan prinsip pendidikan anak usia dini. Terus apa keunggulannya misalnya? Keunggulan dari tematik adalah mendukung perkembangan konsep anak. Karena ketika anak mempelajari suatu objek, maka anak akan berinteraksi dengan objek maupun orang lain. Dari sana anak akan memperoleh informasi yang relevan. Kemudian dipadukan dengan pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki. Ya, hal ini menjadikan anak-anak mengembangkan sejumlah pengalaman, membangun, menyusun, dan
memperluas konsepnya setiap hari. Ini. Dari sinilah ya kemudian kita akan paham ya, berarti tematik ini maksudnya adalah untuk mendukung perkembangan konsep anak tadi itu, yang pada dasarnya anak sudah memiliki kok. Anak itu sebetulnya kalau kita mengingat ada sebuah teori bahwa anak adalah tabula rasa, itu putih seperti itu ya. Tetapi kalau kita kembali kepada kitab kita bahwa sebetulnya Allah itu sudah mempunyai perjanjian dengan kita ketika kita masih ada di dalam rahim. Alastu birobikum. Apakah kamu tahu bahwa aku ini Allah Tuhanmu misalnya, dan kita sudah mengakui itu bahwa iya, bahwa itu adalah Allah begitu ya. Nah, dari situlah kemudian dikembangkanlah pendidikan anak usia dini itu tidak kemudian membentuk secara global, tetapi memfasilitasi, mengembangkan, menstimulasi, membangun konsep-konsep pemahaman pengetahuan yang sudah mereka miliki terlebih dahulu. Itu tematik. Berikutnya apa? Yaitu mengintegrasikan antara isi dan proses belajar. Kita nanti sampai dengan tanggal 12 akan sering berinteraksi dengan kata-kata integrasi. Ya. Nah, bagaimana sih mengintegrasikan isi dan proses belajar itu? Yaitu ketika anak-anak mempelajari suatu objek, maka anak akan melakukan pengamatan, dia kemudian akan bertanya, dia akan mencoba menjawab pertanyaannya sendiri. Jadi ketika kemudian dia bertanya, Bunda itu kenapa ya jalannya kok seperti itu? Tapi karena kita kemudian menyampaikan bertahap, begitu akhirnya dia menemukan sendiri. Oh, jadi kalau binatang ini jalannya seperti ini karena begini. Dia akan menemukan sendiri. Atau yang lebih sering disebut dengan pembelajaran inquiry. Ini. Ya. Kemudian anak juga akan setelah menjawab pertanyaannya sendiri, anak juga akan melakukan percobaan tentang bagaimana objek tersebut. Misalnya, kita sedang berbicara tentang secang. Ya, di secang itu warna kayunya kan merah. Tanpa kita bicara kepada anak, ketika anak tahu kayu yang berwarna merah, yang mungkin selama ini tidak pernah mereka temui, anak akan bertanya, Bunda, kok itu warnanya seperti itu? Oh ya, ini namanya secang, nak. Coba yuk kita rendam di dalam air. Kayu secang ketika direndam di dalam air seperti apa? Anak akan menemukan, wow, kok jadi merah ya? Seperti itu. Kalau secang ini warnanya merah, kemudian kita masukkan dengan cairan jeruk nipis, apa yang terjadi? Nah, ini adalah pembelajaran-pembelajaran yang mengintegrasikan antara isi dengan proses. Dengan catatan dan ketentuan, kita tidak tergesa-gesa untuk menjawab pertanyaan anak. Pertanyaan anak bisa jadi kita tunda dulu, bukan berarti kamu jangan banyak tanya dulu, kamu nanti dulu nanyanya, bukan seperti itu ya. Tetapi pertanyaan itu kita ini kan, menurut kamu seperti apa? Ya, menurut kamu apa yang akan terjadi? Nih. Nah, dari sinilah kemudian nantinya antara tematik ini akan menunjukkan bahwa berbagai proses tersebut merupakan prosesnya. Isinya tentang apa? Tema tersebut. Jadi kalau temanya pisang, maka proses pembelajarannya tidak jauh-jauh dari pisang. Temanya pisang, maka ketika kita membuat pembelajaran, bisa jadi membuat tikar membuat anyaman dari daun pisang. Misalnya seperti itu. Membuat makanan berbahan dasar pisang. Jadi semuanya dalam 1 minggu kalau kita hanya bicara tentang pisang, maka bicaranya akan pisang. Materi, bahan, dan alat pembelajarannya juga tidak jauh-jauh dari pisang. Gitu. Manfaat yang berikutnya adalah memadukan informasi yang diperoleh menjadi suatu pemahaman dan pengetahuan. Ketika dia sudah paham, maka dia akan begini, oh jadi tanaman pisang itu seperti ini, cara menanamnya begini, bentuknya bentuk-bentuk daunnya begini, bentuk-bentuk buahnya seperti ini, warnanya tidak selalu kuning ternyata. Ternyata pisang juga ada yang berwarna merah. Ternyata pisang yang sudah matang juga ada yang berwarna hijau.
Jadi ketika kita kemarin misalnya, jangan makan pisang yang hijau, itu masih mentah. Ketemu sama pisang hijau. Sampai kiamat pun tidak akan pernah menemukan pisang hijau yang sudah matang akan berwarna kuning. Ini. Sehingga anak akan menarik kesimpulan sendiri. Oh, kalau khusus pisang hijau, maka sampai matang pun dia akan tetap berwarna hijau. Bagaimana dengan kalau di tempat saya namanya pisang kidang. Kidang-kidang gitu ya, warnanya merah. Warnanya merah agak buntek-buntek begitu, Bu. Nah, itu ternyata warnanya merah walaupun itu masih mentah. Nih. Yang berikutnya adalah memungkinkan anak mempelajari topik-topik secara lebih mendalam. Mungkin selama ini ketika kita belajar tentang tema, mengupas tema tanaman, maka subtemanya adalah jenis-jenis tanaman. Satu. Subtema yang kedua apalagi? Cara berkembangbiakan tanaman. Ketiganya apalagi? Manfaat tanaman, seperti itu. Tetapi ketika kemudian kita mengetahui bahwa anak itu mempelajari itu global secara ini, maka ketika tanaman kita coba supaya dalam bagaimana? Tanaman bisa kita pecah, ada sayur, ada buah, ada obat, ada tanaman produksi, ada tanaman pangan, itu kalau jenisnya. Kalau menurut akarnya bagaimana? Ada tanaman yang berakar tunjang, ada tanaman yang berakar serabut, ada tanaman yang berakar nafas, seperti itu ya. Kalau tanaman dilihat dari bijinya bagaimana? Ada dikotil, ada monokotil, seperti itu. Terserah bagaimana mau memecah, membedah tema tersebut. Mau sesuai apanya. Ya. Nah, ketika kemudian kita mempelajari tentang pisang, kepingin lebih dalam bagaimana? Ya sudah, kita perdalam. Tanaman yang kita bedah lagi adalah buah. Buah apanya nih yang mau dipilih? Oh, saya mau pilih buah jambu air tadi itu ya, yang di Lamongan. Bu Sima ngiming-ngimingi loh ya. Itu jambu air misalnya ya. Nah, dari jambu air itulah kemudian dijadikan topik. Jambu air ciptaan Allah misalnya. Dari jambu air itu dipecah menjadi beberapa topik. Apa topiknya? Macam-macam jambu air, karena ternyata ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kecil merah asam sekali, ada yang hijau semburat merah, ada yang putih tapi manis. Nah, ini ternyata jambu juga macam-macam seperti itu ya. Macam-macam jambu kita bahas sehari. Yang berikutnya adalah perkembangbiakan jambu. Dan selanjutnya sampai kemudian kita betul-betul membahas materi itu sampai dalam. Kadang-kadang muncul pertanyaan, apa nggak terlalu susah untuk anak-anak yang sudah melaksanakan ini? Pasti akan bilang tidak. Justru anak-anak akan lebih dalam. Selama ini dia tahu jambu. Oh, ini loh jambu air. Tapi apakah dia tahu cara menanamnya? Apakah dia tahu macam-macamnya? Seperti itu ya. Nah, disinilah akhirnya pemahaman anak tentang jambu akan semakin komprehensif, semakin global seperti itu. Yang berikutnya Anda akan mendorong, menetapkan fokus belajar sesuai minat dan kebutuhan anak. Ini kita belajarnya sedang belajar tentang tanaman. Tanaman pada musim pandemi. Tanaman musim pandemi misalnya apa? Empon-empon. Ini kan sirih. Tuh. Ternyata rambutan yang kemarin saat terjadi pandemi yang pertama kali, ternyata kulitnya bisa dimanfaatkan. Yang dipraktekkan oleh ponakan saya kan sikura. Nah, itu adalah sirih dan kulit rambutan. Daun sirih dan kulit rambutan ini ternyata direbus. Setelah itu disaring. Rasanya adem. Adem banget itu. Dan ademnya itu aman. Kalau kita pakai hand sanitizer yang buatan industri ya, itu atau kita yang meracik sendiri misalnya, yang disarankan itu misalnya dari alkohol sekian persen dicampurkan dengan gel lidah buaya, itu kadang-kadang masih terasa alkoholnya. Tapi kalau sirih dan kulit rambutan ini lembut, ya lebih lembut gitu, adem, soft gitu ya yang kita rasakan. Dan kita tidak perlu takut kalau kita habis menggunakan hand sanitizer dari sikura tersebut, kemudian kita masuk ke dapur, kita tidak akan takut untuk kemudian yang terbakar lah, yang ini seperti itu ya. Gitu. Nah ini anak akan fokusnya kalau misalnya begini Bunda. Misalnya kita belajar tentang
pisang tadi itu. Ketika kita hanya bicara tanaman, maka hari Senin kita membahas tentang macam-macam tanaman. Berapa yang harus dipahami anak-anak tentang macam-macam tanaman? Luar biasa. Tetapi ketika kita menuju fokusnya jambu, sebetulnya jambu juga belum fokus. Karena ada jambu biji, jambu kristal, jambu air. Oke, ke jambu kristal misalnya ya. Nah, jambu kristal ini ada lagi nggak sih jenisnya? Mungkin ada jambu kristal lokal, ada jambu kristal impor misalnya. Ada nggak bedanya? Mau dispesifikkan lagi? Boleh. Dari sana anak akan fokus, hari ini aku hanya belajar jambu air misalnya. Seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan dan minat anak ya. Yang selanjutnya yaitu dapat diimplementasikan dalam berbagai tingkatan kelas dan kelompok usia. Ini yang kadang-kadang kita teman-teman ya, bukan kita ya, kalau kita yang guru PAUD sih sudah biasa dengan tematik. Tapi teman-teman guru SD yang 4, 5, 6 itu pun masih susah. Karena yang SD 4, 5, 6 baru kemarin kurikulum 13 menggunakan tematik. Tematik yang digunakan oleh teman-teman guru SD 4, 5, 6 masih kelas 1, 2, 3 waktu itu. 4, 5, 6 belum. Kenapa? Karena saking penasarannya saya turun dengan ketentuan anak masuk SD harus lancar calistung. Saya penasaran. Ketika saya nanya kepada guru-guru SD, kenapa sih? Ya karena memang tuntutannya begitu kurikulum. Selalu yang disalahkan kurikulum, tuntutannya seperti itu ya. Akhirnya saya, karena kami satu atap lembaganya, saya ngomong kepada kepala sekolah SD. Pak, saya ngajar ya di SD kelas 1 saja Pak. Karena memang saya penasaran dengan kurikulum kelas 1. Ternyata Bunda, kurikulum kelas 1 sampai sekarang pun itu kelas 1-nya belum ada itu yang ada indikator anak mampu membaca lancar. Tidak ada begitu. Juga tidak ada anak yang kemudian begini, anak mampu menjawab pertanyaan sendiri. Tidak ada seperti itu. Yang ada apa? Seperti kurikulumnya TKB. Hanya saja lebih dipercepat. Biasanya kita mempelajari lambang bilangan 1 sampai 5 itu TKA. Nah, itu langsung di kelas 1 itu adalah 1 sampai 20. Ini. Kemudian berikutnya adalah membilang. Saya masih ingat betul ketika di awal-awal, di 3 bulan di awal, yang namanya bahasa, itu sampai diberi begini. Anak, misalnya ya, anak mampu mengenal dan menunjukkan huruf. Itu belum boleh, anak didikte itu belum boleh. Ketika menulis, itu anak harus ada contohnya. Itu sampai benar-benar diberi keterangan, Bun. Anak tidak boleh menulis sendiri, harus ada contoh. Dari sini, ketika saya ngajar SD, saya sempat bingung. Ini kenapa begini ya? Saya bingungnya belum habis, bingungnya belum selesai. Ketemu dengan ulangan. Ketika ulangan, anak-anak saya coba untuk saya berikan kertas ulangan, banyak yang nangis. Kenapa? Nervous tidak bisa menjawab pertanyaan. Akhirnya saya mencoba memberikan jalan tengah, saya bacakan. Ternyata ketika saya membacakan soal-soal itu, anak-anak bisa menjawab. Padahal sebetulnya mereka itu sudah bisa mengerjakan membaca secara lancar. Tetapi kenapa ketika membaca sendiri tidak paham? Artinya calistung yang kita bekalkan di TK, ya, di TKRA ini ada miss. Kenapa? Yang kita ajarkan bukan membaca bermakna, tetapi adalah lancar membaca. Hafalan membaca, bukan belajar membaca bermakna. Itu, ya. Sehingga tema-tema tersebut seharusnya diimplementasikan di semua tingkatan, masuk ke dalam mata pelajaran atau masuk ke dalam kompetensi dasar. Nih. Yang berikutnya, ya, tema merupakan payung. Nih, tema merupakan payung dari keseluruhan kegiatan dan topik yang akan dijadikan pembahasan dalam bermain dan bereksplorasi bersama anak. Sekali lagi, tema merupakan payung dari keseluruhan kegiatan
dan topik yang akan dijadikan pembahasan dalam bermain dan bereksplorasi siapa? Guru bersama anak. Tema bukan merupakan tujuan pembelajaran. Sehingga nanti kalau kita ketemu teman kita tidak ada lagi tuh, temamu bulan ini apa? Oh, temaku negaraku. Oh, temaku sekarang tanaman 4 minggu. Tidak itu lagi. Kenapa? Karena ternyata yang menjadikan tujuan pembelajaran itu bukan temanya. Nih, apanya? Yaitu kompetensi dasar. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran. Sekali lagi saya tekankan, tema bukan merupakan tujuan pembelajaran. Tetapi yang menjadi tujuan pembelajaran adalah tercapainya kompetensi dasar. Tetapi tema terintegrasi menjadi materi pembelajaran. Nih, tema ini merupakan strategi untuk membantu anak, membantu keluasan wawasan berpikir anak. Ketika awalnya tema itu, ya awalnya nih anak hanya tahu macam-macam tanaman, tetapi tidak tahu sampai bagaimana kemudian menanamnya dari masing-masing tanaman itu, akhirnya dia menjadi luas pemahamannya. Mungkin ada pertanyaan, jadi nanti kalau kita membahas pisang, kita tidak membahas buah yang lain kah? Tetap Bunda, ketika kita membicarakan daunnya pisang, bagian-bagian pisang ya, daunnya pisang seperti apa? Oh, daun pisang seperti ini. Apalagi ya, daun tanaman apalagi yang daunnya seperti pisang? Mereka akan mencari. Kemudian apakah ada daun bentuk lain? Oh, ada, bentuknya yang seperti jari. Kalau yang seperti jari apa itu? Maka dia akan paham tentang bentuk-bentuk daun. Dan kita tunjukkan ya bentuknya seperti apa gitu. Jadi catatannya, tema bukan tujuan pembelajaran, tema adalah strategi untuk membantu keluasan berpikir anak. Yang selanjutnya, manfaat tema itu apa sih gitu ya? Kenapa kok kita tema? Ternyata tema itu menghubungkan bahasan yang satu dengan bahasan yang lain. Sesuai dengan pemikiran anak yang tidak bisa dipotong-potong. Maka sebetulnya ketika tema itu misalnya kemarin di Avicenna sempat ya membedah tema itu kelapa mau dijadikan 1 tahun. Kok 1 tahun kelapa? Kenapa tidak? Terus bahas kendaraannya bagaimana? Ya kita tinggal ngomong kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kelapa. Alat komunikasinya bagaimana? Alat komunikasi yang digunakan untuk menjual kelapa, misalnya. Binatangnya binatang yang ada di kelapa, hamanya ya misalnya seperti itu, dan yang lain-lain. Jadi walaupun kita bahas kelapa, itu kita bisa luas, Bunda, bisa 1 tahun ini. Kemudian yang kedua adalah sebagai topik bahasan, fokus. Pokok bahasan yang dekat dan dikenal anak membuat anak lebih dapat terlibat. Coba kita bayangkan kalau kita mengambil tema ayam. Karena di sekitar kita pasti ada ayam ya. Dibandingkan dengan kita mengambil tema dolphin. Kira-kira anak bagaimana ketika mempelajari ini? Ketika dia berbicara ayam, maka dia akan tanya jawabnya luar biasa. Interaksi dengan kita akan luar biasa. Tapi ketika kita berbicara tentang lumba-lumba, kira-kira anak-anak bagaimana? Kayak apa ya lumba-lumba itu? Seperti itu. Anak-anak sudah pernah melihat lumba-lumba? Ya pernah. Kayak apa ya lumba-lumba? Ini maksudnya ya. Yang berikutnya, tema itu menghubungkan pengetahuan sebelumnya. Anak sudah paham tentang, sudah pernah lihat tentang pisang. Rasanya manis, digunakan untuk minum obat misalnya, karena yang dia ketahui seperti itu. Kemudian karena kita membahas pisang, maka akan bertambah pemahamannya. Apa itu? Jenis-jenis pisang ternyata banyak. Cara menanam pisang juga begitu, macam-macam. Itu dia yang dimaksud dengan menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan yang baru saja dimiliki oleh anak. Yang keempat, manfaat yang keempat yaitu memudahkan pendidik. Nih, dalam mengembangkan kegiatan belajar sesuai dengan konsep dan sarana yang dimiliki oleh lingkungan. Nih, kembali lagi, ketika kita temanya adalah
ayam. Kira-kira mudah nggak sih mencari kegiatannya dibandingkan ketika kita mengambil lumba-lumba? Tentunya akan lebih mudah untuk ketika kita belajar tentang konsep melalui ayam ini. Kenapa? Setiap hari anak melihat ayam, bisa jadi. Oh, kakinya ayam begitu. Oh, suaranya beda itu dengan yang di rumah saya. Misalnya di rumahku itu suara ayamnya yang seperti orang tertawa. Ternyata ada ayam tertawa gitu ya. Saya pertama kali mendengar ayam tertawa malam-malam kaget, Bun. Kan kalau jam 2 malam itu kadang-kadang ada bunyi ayam berkokok gitu ya. Ternyata ayam jantan tertawa ini kalau malam juga bikin ngeri juga. Suara apa ya gitu. Baru paginya kita nyadar. Nih. Selanjutnya adalah aspek apa ya yang dibangun melalui tema. Tidak ada dusta di antara kurikulum 13 dengan tema yang sudah kita pelajari secara turun-temurun. Saya saja mengajar di TK sejak 97. Artinya saya tahu tema itu setahun 97. Tetapi sebetulnya tema itu digunakan untuk apa? Saat itu saya tahunya tema itu target. Tema itu tujuan pembelajaran. Sehingga yang diutamakan bukan ketercapaian aspek perkembangan, bukan ketercapaian hasil belajar, tetapi yang kita utamakan, yang saya utamakan waktu itu adalah supaya anak tahu tentang materi tema itu, seperti itu. Tapi ternyata aspek yang dibangun melalui tema itu sebetulnya bukan ketercapaian dari pemahaman anak tentang tema itu, tetapi ternyata adalah sikap. Sikap anak ketika makan pisang, sikap anak ketika memberikan pisang kepada orang yang lebih tua, sikap anak ketika kemudian duduknya akan makan pisang seperti apa, harus berdoa dulu, ketika menanam bagaimana, seperti itu, mengupasnya bagaimana, membuang kulit pisangnya ini harus kemana, itu sikap. Kemudian dia tahu pengetahuannya, dia tahu bagian-bagian pisang, dia tahu cara menanam pisang, dan lain-lain. Keterampilannya, dia bisa membuat pisang goreng, dia bisa membuat piscok, dia bisa membuat getuk pisang, dan lain-lain sebagainya seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa tujuan dari tema ini adalah ada beberapa aspek yang hendak dibangun, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di mana kalau di dalam kurikulum yang namanya sikap adalah sikap spiritual dan sikap sosial. Alhamdulillah ya, Allah menciptakan pisang. Sehingga ketika saya tidak bisa minum obat, maka saya bisa menelan obat menggunakan pisang. Alhamdulillah. Nah, 1.1. Alhamdulillah pisang ini, saya bisa membeli pisang ini. Di mana-mana tadi kosong kok alhamdulillah nih ada orang yang jual pisang. Maka dia bisa menghargai penjualnya. Terima kasih ya Pak, sudah kulaan pisang lagi misalnya. Maka menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Itu dinilai agama moral seperti itu. Selanjutnya, prinsip pemilihan tema. Semoga pandemi ini kita move on, benar-benar move on. Kenapa? Kemarin-kemarin di beberapa pelatihan, kita Avicenna selalu terbentur dengan yang namanya tema harus 17. Diri sendiri 4, tanaman 4, kemudian kendaraan ini, komunikasi harus sekian minggu. Apakah seperti itu? Ternyata di situ tidak ada prinsip pemilihan tema yang harus 17 minggu. Prinsip pemilihan tema hanya 4. Menarik, sederhana, dekat, dan insidental. Menarik sudah, kita mencoba untuk membuat tema yang dari lingkungan kita. Sederhana sudah pasti sederhana karena mudah didapatkan. Pisang, siapa yang tidak bisa mendapatkan pisang? Dekat, pisang terlalu dekat dengan anak-anak. Tiap hari bisa melihat pisang. Keinsidentalan, nah ternyata tema pisang ketika saat pandemi waktu itu bulan Maret ternyata tetap bisa dipakai tema pisang. Peristiwanya insidental. Tetapi saat itu kita beramai-ramai merubah tema. Temanya apa kemudian? Corona. Di minggu pertama dan minggu pertama terjadinya COVID. Kemudian itu adalah bekerja dari rumah yang pertama kali.
maka semua membahas tentang corona. Apakah semua orang sudah paham corona sampai saat ini? Ternyata tidak. Masih banyak kesimpang siuran tentang bagaimana COVID-19 ini. Ya. Oke, kalau kemarin Maret sampai Maret sampai Mei, kita masih pontang-panting untuk merencanakan pembelajaran dari rumah. Tetapi bulan Juni sudah tidak ada kata-kata pontang-panting lagi. Bimtek banyak, webinar banyak. Webinar tentang pembelajaran di musim pandemi, webinar bagaimana menghadapi new normal dan lain-lain. Ya, kita Avicenna mencoba mengambil jalan tengah. Kalau pemahaman new normal sudah, sekarang kita yaitu webinar tentang bagaimana membuat perencanaan pembelajarannya untuk pada masa belajar dari rumah atau new normal. Dari 4 prinsip ini, ya, menarik, sederhana, insidental, dan dekat, maka dekat itu sendiri ada 2 hal. Dekat secara waktu dan dekat dengan lokasinya. Waktu berhubungan dengan peristiwa. Peristiwa ini peristiwa bersejarahkah atau peristiwa terkini? Kalau tema itu kita ambil berdasarkan waktu bersejarah, maka kita nanti akan mengambil bagaimana analisa sejarah di lembaga kita. Nah, terjawab sudah. Kenapa ketika kemarin kita mengerjakan tugas, sejarah ini coba tolong dikembangkan lagi. Apa iya hanya seperti itu? Bagaimana asal-usul nama kotanya? Akhirnya diulang lagi seperti itu. Di sini nanti sejarah itu menjadi analisa ketika kita akan membuat tema. Oh, di sejarah itu ternyata ada kata-kata sawung galing. Karena ternyata Surabaya itu tidak lepas dari namanya tokoh yang disebut Sawung Galing. Siapa Sawung Galing tersebut? Ini peristiwa bersejarah yang berupa legenda. Ada peristiwa bersejarah yang sangat heroik, yaitu pada peristiwa 10 November. Yaitu pertempuran 10 November. Siapa tokoh yang paling melegenda di situ? Yaitu Bung Tomo. Maka nanti ketika di tema yang Tanah Airku atau apa, maka Bung Pahlawan ini diambillah nama Bung Tomo ini untuk diambil. Teman-teman yang lain apa tidak punya tokoh bersejarah? Coba cari nama jalan di lingkungan kita. Ada enggak sih nama jalan misalnya Jalan Kiai Haji Syafi'i, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian ada apa lagi ya? Jalan Raden Kartini misalnya. Nama-nama itu pasti akan membawa makna. Apakah anak-anak paham ketika dia setiap hari melewati jalan Diponegoro? Pahamkah dia nama Diponegoro tersebut? Mengapa kok dibuat jalan? Nah, nanti tiba-tiba anak-anak bikin, Mama kita lewat mana ini? Kita lewat jalan Diponegoro, nak. Oke, dia diam. Berikutnya, Mama kita lewat jalan Diponegoro lagi ya? Iya. Mama, besoknya lagi. Mama, kenapa ya? Kok namanya Diponegoro? Apa yang bisa kita jawabkan, Bunda? Kalau kita tidak belajar tentang bersejarah ini, tentang sejarah ini. Apakah harus menunggu anak SMP, SMA untuk tahu Diponegoro? Sangat disayangkan kalau potensi otak anak yang masih luar biasa untuk kita sambungkan sinapnya harus tertunda. Ya, kalau tertundanya itu kemudian menunggu dengan baik. Kalau diisi dengan informasi yang lain, coba akan semakin merugikan kita. Maka dari sejarah inilah yang akan kita ambil dari analisa sejarah. Sekarang waktu yang terkini. Waktu terkini dekat apa? Yaitu pandemi, wabah misalnya. Oke, berarti nanti kita akan ambil tema-tema yang berhubungan dengan wabah corona. Tema-tema yang berhubungan dengan new normal. Tema-tema yang berhubungan dengan kata-kata pandemi. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi terkini yang lain. Ketika nanti kita bulan Juli, baru saja masuk 2 minggu, kita sudah ketemu hari libur. Yaitu hari libur Idul Adha. Ada apa di sana? Oh, ada peristiwa penyembelihan binatang kurban. Yang itu terinspirasi dari kisah Nabi Ibrahim misalnya. Ini bisa kita ambil. Karena apa? Idul Adha melibatkan binatang. Kalau kita makan gulai kambing,
imun kita menjadi naik, tapi hati-hati untuk yang darah tinggi. Ya, imun kita naik. Kenapa? Yang namanya gulai, bumbunya itu full rempah-rempah. Bisa menaikkan imun. Artinya terjawab. Ada dekat peristiwa Idul Adha yang bersejarah dan ada peristiwa corona yang itu adalah menuju kepada penguatan imun tubuh. Ini. Dekat yang berikutnya adalah lokasi. Ternyata lokasi juga begitu, tidak jauh-jauh dengan lokasi bersejarah. Ada lokasi berupa wisata. Ayo, kemarin sudah tergali belum ini? Lokasi yang bersejarah, lokasi yang bisa digunakan untuk wisata. Karena tidak semua lokasi bersejarah bisa digunakan untuk tempat wisata. Dan tidak semua tempat wisata adalah tempat bersejarah. Setelah itu lokasi dari sisi tinjauan letak geografis. Diceritakan di salah satu karya dari teman-teman hebat di sini, bahwa ternyata daerah tersebut ada di antara lempen ini dengan ini. Bahkan sampai diberi tinta merah di tulisannya. Yang merasa tulisannya ada tinta merah ya. Artinya ada yang perlu kita pertimbangkan di situ. Oh, ternyata letak geologisnya begini. Ternyata ada di sesar ini. Seperti Lamongan kan ada tiga sesar ya. Kita analisa kalau itu ada 3 sesar di dekat lembaga kita, ada potensi bencana apa kira-kira? Misal, lembaga saya itu sebelahnya adalah Sungai Ciliwung. Bagaimana dengan Sungai Ciliwung? Ternyata Sungai Ciliwung itu sering banjir. Artinya kita harus memahamkan kepada anak bagaimana Sungai Ciliwung, bagaimana yang terjadi dengan Sungai Ciliwung, banjirnya misalnya, bagaimana antisipasi terhadap banjir, dan lain-lain. Sehingga ketika terjadi banjir, lembaga kita menjadi tangguh, anak-anak kita juga menjadi tangguh, dan kedepannya ketika anak tahu itu banjir, dia tidak mau banjir, maka dia akan tahu apa yang harusnya dilakukan, nak, supaya kita tidak mengalami kebanjiran. Kan kita tahu bahwa banjir itu berasal dari air yang melimpah. Bagaimana caranya supaya Sungai Ciliwung tidak meluap airnya? Itu yang akan kita kembangkan kepada anak. Jadi di dalam kemarin kita menganalisa kearifan lokal, sejarah, lokasi, kemudian sosial masyarakatnya seperti apa? Apakah pesta perkawinan, adat istiadat perkawinan di Depok, walaupun sama-sama Depok, apakah sama semuanya? Yang Depok Belanda, apakah ritual pernikahannya sama dengan di Depok yang banyak Betawinya misalnya? Seperti itu. Jadi walau di sana sepertinya belum saya lihat ya, yang sosial budaya masyarakat itu sampai mengangkat pesta-pesta seperti itu. Ada kalanya pesta kematian yang tidak dimakamkan. Ada juga kematian bukan pesta ya, ritual kematian yang ternyata hanya diberdirikan begitu yang ada di Sulawesi itu. Artinya apa? Itu tetap perlu diketahui oleh anak-anak supaya dia paham. Oh, kalau di daerahku tuh begini-begini. Oh, itu ternyata untuk agama ini, untuk ini, seperti itu. Itu untuk dekat. Berikutnya, bagaimana dengan batasannya tema? Ada tidak sih batasannya tema itu? Oh, tidak bisa. Tema itu harus 17 minggu. Apakah begitu? Oh, tema binatang itu hanya 3 minggu. Apakah durasinya hanya begitu? Keluasannya juga apakah terbatas? Kedalamannya apakah juga dibatasi? Ternyata tak terbatas. Saya pernah di Ciputra selama 6 bulan. Saya memang tidak 6 bulan full ya di sana. Tetapi saya heran. Minggu ini saya lihat kan RPP-nya, ini minggu ini kelinci. Bahkan diri sendiri pun munculnya kelinci. Besoknya keluarga munculnya kelinci. Besoknya lagi makanan minuman keluarnya kelinci lagi. Saya heran, nanya kepada Miss-nya, Miss, kenapa kok kelincinya sampai segini banyak? Apa tidak disalahkan sama dinas begitu? Ternyata kalau sekolah itu percaya diri dengan konsepnya, ya, kenal dengan konsep lembaganya, dia percaya diri dengan konsep lembaganya, maka ketika ada pengawas atau yang lain itu tanya ke kita, kita bisa menjelaskan. Apa sih dasar regulasinya tentang kearifan lokal? Kok sampai yang diambil malah seperti itu begitu ya? Ada regulasinya. Di mana regulasinya? Di Permendikbud 137146 itu jelas.
Di Undang-Undang Dasar juga begitu. Bunda-bunda tentu sudah mempunyai ya UUD 45 tentang hasil bumi itu milik siapa dan harus bagaimana. Itu di situ dasarnya. Kemudian di Permendikbud 137146, bahkan di akreditasi sudah menjadi unsur penilaian akreditasi. Sampai sejauh mana kearifan lokalnya seperti itu. Ketika asesor belum paham tentang bagaimana kearifan lokal terintegrasi di PAUD, maka yang dicari mana foto-foto menarinya. Hanya sebatas itu. Sementara tema-tema yang kearifan lokal belum dimengerti. Nah, ini yang menjadi permasalahannya ya. Jadi tidak ada lagi batasan 17 minggu, membahas tanaman hanya boleh 3 minggu, tidak. Membahas kelapa boleh kok 1 tahun. Caranya bagaimana? Kendaraannya terintegrasi, alat komunikasi terintegrasi, kemudian alat komunikasi juga terintegrasi, diri sendiri juga terintegrasi. Semuanya dilakukan secara terintegrasi, saling kait-mengkait karena satu aspek perkembangan anak akan saling mempengaruhi dan dipengaruhi dengan aspek perkembangan yang lain. Berikutnya, dalam memilih tema, seperti apa sih ketika kita memilih tema misalnya ya? Di dalam memilih tema, kita akan melakukan curah pendapat dulu. Apa nih yang mau kita bahas? Oke, kita berawal dari analisa kearifan lokal. Sejarahnya apa? Lokasinya bagaimana? Dekat dengan apa saja? Buah yang sering muncul di situ yang sering ditemui apa? Binatang yang sering ditemui apa? Kita curah pendapat di situ. Membuat peta konsep, mind map tentang tema. Binatang kaki 2, binatang ini. Buat mind map, dicoret-coret seperti itu ya. Nah, dari situ setelah itu dikaji. 1 halaman penuh ya. Misalnya karton, kita sudah mind map nih sama teman-teman. Sampai, oh ini ternyata kakinya ini pun kaki 2, ini pun macam-macam. Kaki 2 itu ada yang berselaput, ada yang tidak. Nah, muncul lagi yang berselaput apa itu? Bebek, seperti dia memang dia berenang ya. Ayam berselaput tidak? Oh ternyata tidak. Apalagi yang tidak berselaput. Nah ini, kita mengkaji. Setelah kita mengkaji, akhirnya diambil yang namanya ayam kate, misal. Ternyata temanya adalah binatang, subtemanya adalah ayam, sub-subtemanya adalah ayam kate. Maka ayam kate ini kemudian kita jabarkan. Kata kuncinya, kalimat kuncinya adalah apa yang ingin kamu ketahui tentang ayam kate. Kalau kita interaksi enak, Bunda, kita akan tanya jawab. Apa sih yang ingin diketahui tentang ayam kate? 1, makanannya. 2, perkembangbiakannya. 3, tempat hidupnya. 4, asal-usulnya. 5, manfaatnya. 6, entah apa lagi. Bisa banyak. Karena pertanyaannya itu, apa yang ingin kamu ketahui tentang ayam kate? Ini kalimat kunci ya. Seperti kalau kita skripsi, tesis kan begitu. Kalimat kuncinya apa nih? Untuk menjabarkan tema. Itu tadi. Apa yang ingin kamu ketahui tentang subtema itu? Ini pun akhirnya menjadi nafas di dalam pembelajaran dengan pendekatan STEM. STEM juga begitu. Ketika mengambil tema dijabarkan begitu. Apa yang ingin kamu ketahui tentang subtema tersebut? Gitu. Kenapa harus dijabarkan? Supaya pengetahuan anak menjadi komprehensif tentang satu materi. Kalau kita memberikan tanaman 4 minggu, seperti itu, maka pemahaman anak kelihatannya besar, tahu tentang banyak tanaman, tapi sebetulnya tidak komprehensif untuk satu materi. Jika ditanya, kalau tanaman pisang bagaimana, nak? Tidak tahu. Pokoknya tanaman itu begini, Bunda. Seperti itu ya. Nah, di dalam penentuan sub-subtema ini akan menentukan kedalamannya. Tadi itu, tema tanaman. Subtemanya apa? Oh, tanaman obat. Tanaman obat apa? Misalnya kayu, misalnya rimpang, akar, batang, macam-macam. Kalau rimpang apa lagi? Jahe, kunyit. Itu yang disebut dengan penjabaran tema atau mengkaji kemudian dijabarkan seperti itu. Buat sub-subtema. Seandainya ada begini, tema, subtema, sub-subtema, ternyata masih harus dalam lagi, sub-sub-subtema, ternyata masih bisa dalam lagi, sub-sub-sub-subtema, misalnya begitu, silahkan dipotong. Tema, subtema, sub-subtemanya adalah yang kita ambil langsung. Tema tanaman, buah langsung, mangga, seperti itu. Tidak ada lagi buah yang begini, buah yang begono, tidak ada lagi. Langsung yang diambil mangga.
Seandainya mangga juga mau diperdalam adalah mangga alpukat misalnya. Mangga alpukat saya jadi ingat ketika visitasi ya, ketemu sama lembaga yang memang itu owner, penemu dari mangga mana lagi, mangga alpukat itu. Jadi mangganya itu sempat viral ketika mengupasnya itu dipeluntir begini kemudian lepas. Nah itu sempat saya bawa ke Merpati waktu itu ya. Karena habis visitasi saya langsung ke Jakarta. Gitu ya. Ini. Sehingga tema-tema yang telah ditetapkan tersebut hanya sebagai acuan, sebagai titik awal pembahasan. Dan tidak berarti bahwa tanaman itu harus dibahas semuanya. Cukup diambil satu subtema, diperdalam dengan sub-subtema atau topik pembicaraan. Seperti itu. Bagaimana sih contoh untuk tema-temanya itu? Contoh tema normalnya begini. Ini normal nih ya. Apa itu? Satu, diriku, keluargaku. Ini contoh ya. Keluargaku, tanaman, binatang, gejala alam, lingkungan sosial, dan lain-lain. Kalau muncul dan lain-lain, ini saya ambil di buku panduan pengembangan tema mulai tahun 2014 sudah ada, 2015 muncul lagi, 2017 juga, 2018 juga begitu. Yang ada adalah kalimatnya itu kata-katanya contoh. Bukan tema yang harus dikembangkan di PAUD, bukan begitu. Tetapi contoh pemilihan tema. Dan di bawahnya adalah dan lain-lain. Memang sepertinya sepele kata-kata contoh dan lain-lain, tapi ini dalam maknanya Bunda. Artinya kita boleh mengambil tema yang lain selain yang dicontohkan itu. Kan contoh, boleh dong tidak kita pakai. Kemudian ada dan lain-lain, ya kita boleh mengambil yang lain, seperti itu ya. Itu adalah contoh-contoh untuk pemilihan tema ketika dalam kondisi normal. Nah, apakah ada dalam kondisi yang tidak normal? Kok kondisi tidak normal ya? Ternyata tetangga-tetangga saya ketika kemudian pulang gitu ya, ya apa wes normal begitulah. Dia ini Bunda, dia tersinggung. Memangnya aku pernah gak normal gitu kan? Ya sama ini. New normal baru. Berarti normal yang kemarin normal yang seperti apa gitu ya bercandaannya. Yang berikutnya kalau contoh, lagi-lagi contoh nih. Contoh tema pada masa pandemi seperti apa misalnya? Contoh tema pada masa pandemi ya adalah seperti ini. Aku mulai sekolah. Nih. Mengapa kok aku mulai sekolah? Karena mau tidak mau tahun ajaran baru adalah dimulai tanggal 13 Juli. Artinya memang anak sekolah mulai tanggal 13 Juli. Mau tidak mau tahun ajaran baru dimulai dari 13 Juli. Tapi bagaimana pembelajarannya? Maka 1 minggu itu kita memberikan sosialisasi. Memberikan pembelajaran bahwa dia sekolah. Dia punya guru. Hari Senin kegiatannya adalah berkenalan dengan sekolah atau aku sekolah di TK Kelinci dalam kurung melalui video. Misalnya begitu. Atau melalui tayangan video atau melalui Zoom, melalui VC dan lain-lain. Tetapi dia tetap harus dikenalkan tentang sekolahnya, terutama untuk anak yang baru masuk. Terus kalau baru masuk anak kan belum kenal kita, tapi anak sudah kenal HP Bunda. Anak sudah kenal HP walaupun belum kenal kita. Kita pakai saja HP untuk mengenalkan diri kita. Melalui apa? Kita video. Kita syuting. Saya kepala sekolah misalnya punya 3 guru, ya saya tinggal ngomong. Assalamualaikum teman-teman, saya Bu Endang selaku kepala sekolah. Saya punya teman-teman guru loh, gurunya adalah Karat. Maka menerangkan, saya adalah guru begini, begitu. Setelah itu dikirimkan ke wali murid. Kemudian setelah itu anak kan menonton di sana. Apa yang harus ditonton? Nah, di situ di seminggu itu maka pure kita mengenalkan tentang sekolah. Jadi tetap ada MPLS-nya. Tetap di situ. Kita kenalkan video yang berikutnya setelah mengenalkan tentang guru, video berikutnya tentang pembelajarannya. Teman-teman, di sekolah kita menggunakan metode sentra loh. Ada sentra ini, di gambarnya gitu ya. Oh, ada sentra ini. Mainlah kita aplikasi, apapun itu aplikasinya, untuk bagaimana mendukung video yang kita kirimkan kepada orang tua. Bukan kepada anak ya, kepada orang tua. Karena kita otomatis dibantu oleh orang tua.
Setelah itu berikutnya apa? Tentang aturan misalnya. Jadi dalam 1 minggu mungkin anak hanya nonton video dan kemudian hari Kamisnya mungkin kita begini. Yuk kita pakai seragam hari Senin misalnya. Anak akan mencari seragam hari Senin yang mana ya, Ma? Dia akan, yuk kita lihat lagi. Kita kan sudah ini ya, aturan tadi kan. Hari Senin kita pakainya seragam ini. Hari Selasa kita pakainya seragam ini. Ditindaklanjuti kegiatannya. Bagaimana kamu memakai seragam pada hari Senin? Maka dia akan nanya, Mama, aku nanti pakai seragam hari Senin misalnya. Wali murid disuruh diminta untuk memvideokan bagaimana dia memakai bajunya. Seperti itu. Setelah itu kegiatannya apa? Bismillah, aku memakai sepatu untuk berangkat sekolah. Walaupun tidak berangkat ke sekolah, seperti itu ya. Atau alhamdulillah, aku bisa memakai sepatu baruku. Atau bagaimana kamu memakai sepatumu? Itu kegiatan-kegiatannya. Tema yang kedua misalnya adalah belajarku dari rumah. Supaya anak-anak nggak nuntut kita. Kapan mah kita ke sekolah? Karena anak-anak sudah tahu di minggu kedua bahwa belajarnya adalah dari rumah. Kita kenalkan rumahku tempat belajarku. Benda-benda sekitarku adalah alat belajarku. Seperti itu. Ibuku, guruku. Seperti itu, Bunda. Jadi kita bertahap. Setelah itu tema apa lagi? Ada tema new normal. Kita kenalkan tema new normal apa itu? Oh, ternyata di new normal itu ada istilah jaga jarak. Anak-anak paham tidak jaga jarak? Hingga nanti ketika zona hijau, kita sudah bisa menyiapkan anak kita untuk masuk ke lembaga karena dia sudah kita siapkan. Kita siapkan menuju ke new normal. Penyiapannya di mana? Saat belajar dari rumah. Ini. Kemudian berikutnya tema apa? Aku anak sehat. Ada lingkungan sosial, ada istilah PSBB, ada istilah wabah, lingkungan alam, dan lain-lain. Oh ya, saya lupa di situ memunculkan dan lain-lain ya. Nanti di sini akan saya munculkan dan lain-lain, artinya itu bisa ditambahkan. Nah, ya, saya tambahin ya. Jadi tidak harus yang seperti ini. Ini hanya contoh, Bunda boleh mengembangkan, mungkin terinspirasi dari ini, tetapi nanti pada kegiatan pendukungnya, sub-sub temanya, mungkin bisa diambilkan dari lingkungan sekitar. Seperti itu. Saya lanjutkan ketika new normal misalnya. Ketika new normal, kita mencoba curah tema. Nah, curah tema seperti ini Bunda membuatnya. Seperti apa itu? Curah tema itu adalah kita bedah. Apa sih yang ingin diketahui tentang new normal? Oh, masker. Ternyata masker itu pun belum selesai. Langsung kita bedah lagi. Apa yang ingin kamu ketahui tentang masker? Maka di sini diberi garis-garis. Ya, 1 flyer, 2 flyer, masker medis, masker ini, masker itu, seperti itu. Sehingga akhirnya yang kita bahas, yang kita sampaikan kepada anak itu lebih detail. Hand sanitizer juga begitu. Ketika kita bicara hand sanitizer, maka kita langsung ingat, oh, kearifan lokal saja. Jaga jarak juga begitu. Apakah bisa jaga jarak kearifan lokal? Bisa. Yaitu saat kita tahu tentang sosial kemasyarakatan. Masker apa bisa? Bisa. Yang kita gunakan adalah masker batik. Maka batik-batik itu adalah batik yang berkearifan lokal. Sambil kita kenalkan. Kita misalnya punya kain nih, sisa. Maka kita buat untuk batik. Sekalian kita modis ya. Bajunya batik Betawi, maskernya juga batik Betawi. Bajunya adalah batik Lamongan, maskernya juga batik Lamongan. Jadi modis akhirnya ya, seperti itu. Yang selanjutnya itu tanaman misalnya. Kalau tanaman seperti apa? Kita kembalikan lagi, kita mau curah pendapatnya apa? Mau sesuai akarnya boleh, tidak perlu menjadi perdebatan panjang yang tak berujung. Mau sesuai bijinya boleh, dikotil monokotil, mau sesuai akarnya silahkan, mau sesuai jenis-jenisnya juga terserah. Dari sini, obat buah kan masih banyak, obat-obatan juga masih banyak, mau obat mana nih? Oh, obat corona misalnya, oh larinya empon-empon, berarti tanaman obat yang itu untuk empon-empon misalnya. Nah, selanjutnya, ketemulah kita kepada tugas. Langsung, aduh, kok yang tugas aja gitu ya.
Tapi kita nanti akan diskusi dulu, tanya jawab kurang lebih selama 30 menit karena kita memang waktunya molor ya, maka kita waktunya juga kita konsekuen, waktunya 1,5 jam kita tetap 1,5 jam gitu ya. Tugasnya adalah mengembangkan tema, subtema pembelajaran berdasarkan kondisi pandemi atau nanti saat new normal di lembaga Anda. Bukan di lembaga saya di Surabaya, bukan di lembaga Bu Kiki yang di Tangerang. Jadi nanti Bunda tidak perlu repot-repot mencari tanaman yang ada di Surabaya, tetapi tidak ada di Tangerang. Coba di sekitar situ saja. Kalau misalnya, waduh, besok berarti harus jahe nih. Jahe, kalau nanam jahe bagaimana? Mulai sekarang beli jahe, Bunda BOP-nya untuk beli jahe, jahenya digeletakin, supaya mereka akan muncul tuh tunas-tunas baru. Sehingga ketika nanti tema, maka kita tinggal memotong jahe sesuai tunasnya, dibagikan kepada wali murid untuk ditanam di rumah. Seperti itu. Ya, yaitu mengembangkan tadi itu berdasarkan masanya, yaitu pada masa pandemi. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan Bunda? Saya yakin Bunda yang tidak pertama kali belajar bersama Avicenna, oh iya, semoga masih mendapatkan sebuah masukan ya, informasi baru, sehingga istilahnya, aduh ngapain ikut lagi, rugi. Tidak lagi ada kata-kata seperti itu. Monggo silahkan Bunda, untuk kita diskusikan bersama ya. Silahkan boleh di-unmute yang memang, saya ditinggalkan host ya kayaknya. Oh enggak, ternyata bisa untuk membuka sendiri ya. Tetapi kita konsekuen bisa mengatur diri kita sendiri kalau sedang tidak bicara di mute, kalau nanti memang ini kita menghargai teman. Oke ya. Oke, Bu Zima sudah kedip-kedip sambil melambaikan tangan, dendam yang kemarin enggak bisa ya. Oke, untuk yang pertama Bu Zima, silakan Bunda untuk bertanya. Ya Bunda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan, misalnya kita membuat tema yang sama untuk anak kelompok A. Besok tahun depan temanya sama lagi di kelompok B. Itu kira-kira bagus apa tidak? Apa nanti tidak menimbulkan kebosanan pada anak atau bagaimana itu? Itu yang pertama. Selanjutnya, ini kita masih kerepotan saat pandemi ini. Guru-guru pun masih repot untuk memberikan tema yang cocok. Alhamdulillah ini tadi sudah ada sedikit inspirasi buat kami. Nanti insya Allah akan saya bicarakan dengan teman-teman. Mungkin untuk yang karena kita ini di pesisir Bunda ya, untuk tema tanamannya untuk include ke pandemi itu mungkin masih kurang sebegitu itu, tapi mungkin nanti kita akan untuk yang kan katanya ada setengah kabar kalau air asin, air laut itu bisa bagus juga untuk corona. Penangkal corona, seperti itu. Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama ya Bunda, yang saya jawab tentang ketika tema berulang. Saya mempunyai kebiasaan di lembaga, tema itu boleh berulang kalau sudah 2 tahun. Artinya kita mau mencoba memberikan informasi yang banyak untuk satu angkatan. Seperti itu. Jadi misalnya tema tanaman kita ambil jahe, maka jahe itu disampaikan tahun ini, tahun besok berubah, tahun besoknya lagi boleh jahe lagi. Ketika anak yang TKA ini jahe, naik ke TKB ganti, nanti yang ini sudah keluar boleh menuju jahe lagi. Sehingga sebetulnya ketika kita membuat curah tema, itu sebetulnya repotnya hanya sekali, menggalinya itu sekali, setelah itu kita tinggal ambil. Seperti itu. Jadi yang pertama. Yang kedua, tentang tanaman yang kemudian di pesisir itu seperti apa. Sekarang memang iya, air garam itu luar biasa, Bu Ima.
Jadi air garam itu, garam kan macam-macam ya. Coba nanti diangkat tema garam. Garam itu macam-macam. Jadi ketika saya vertigonya kumat, maka saya minumnya air ini larutan garam, Bunda. Jadi sama ibu saya diseduhkan garam ini, itu kita minum hangat-hangat. Itu alhamdulillah ternyata. Jadi ini tadi juga saya dapat ilmu dari Bu Kiki juga. Katanya jeruk nipis sama apa namanya itu, jeruk nipis sama garam Himalaya itu juga bagus digunakan untuk menjernihkan suara. Karena kan kebetulan saya kemarin memberikan privat sampai jam 2. Langsung setengah 4 sudah webinar. Yang pertama saya memberikan materi di sebuah lembaga sampai jam 3, jam malamnya begini juga begitu. Ini tadi juga begitu. Jadi paginya ada di privat, kemudian malamnya kita webinar. Tapi alhamdulillah, karena saya memang kemana-mana akhirnya membawa minuman berkearifan lokal ya, saya sekarang seledri, karena tadi makan rajungan, Bu Ima, alhamdulillah saya tadi ada yang ngirimi rajungan. Bu Kiki, mungkin nanti kalau kita fotokan jadi kepengen rajungan lagi ya. Rajungan otomatis karena saya kolesterol, akhirnya saya minum ini seledri, tapi kemudian saya tambah dengan jahe dan jeruk nipis. Resep baru, nggak ngerti itu nanti seperti apa. Tapi saya yakin tidak akan berdampak negatif, karena itu adalah bahan alam. Tapi kalau obat kolesterol, campur obat ini, waduh wassalam. Saya nggak ngerti nanti seperti apa ya. Tapi karena ini adalah bahan alami, saya yakin tidak berdampak negatif. Ini. Itu ya Bu Zima. Dan walaupun di pesisir, kita bisa kenalkan jahe. Misalnya jahe itu mungkin iya dulunya ada di pegunungan. Tetapi kita kenalkan jahe, kemudian kita coba ya di pesisir jahe bisa nggak ya? Coba Bu, ada nggak tanaman jahe di parkiran? Pasti ada ya. Nah, kita buktikan bahwa ternyata di pesisir pun bisa digunakan untuk menanam jahe dan lain-lain. Selama liburan, mereka kan tumbuhnya cepat ya. Bu Zima, kalau misalnya pengen beli biji-bijian, saya sarankan online, itu satu paket bijinya sudah 16 macam, sudah ada pupuknya, sudah ada polybag-nya, tinggal cari tanahnya. Dan itu macam-macam biji-bijiannya itu, nggak hanya 16 itu yang pastinya nanti dapat bonus banyak biji-bijian. Mumpung libur, Bu Zima, bisa ditanam ya di sana, sehingga ketika nanti kita mau tunjukkan videonya ke anak-anak paham. Nanti, yang seperti saya bilang tadi, jahenya sudah mulai muncul tunas-tunas. Nah, jahe itu dipotong-potong, berikan saja ke wali murid. Ini juga menjadi salah satu bagaimana kita kemarin kan ada yang begini, bagaimana nih ternyata murid saya kok banyak yang tidak jadi masuk ya. Coba mulai sekarang, setelah tahu kearifan lokal, nanti kita akan memilih tema, kita sudah dapat BOP. Bunda mulai pack pembelajaran, misalnya kita begini. Judul kegiatannya adalah yuk menanam jahe misalnya. Maka di situ ada jahe, ada polybag, ada apa begitu ya. Di foto kemudian tulis di status WA. Bismillah, ini prepare untuk dibawa oleh anak-anak selama BDR. Kira-kira orang pengen enggak mendapatkan itu? Kepengen. Kira-kira mereka akan bayar SPP enggak seperti itu? Bayar, orang mendapatkan itu kan harus bayar SPP. Sehingga kita nanti tidak akan lagi dikatakan guru makan gaji buta. Karena ternyata SPP-nya dibelikan ini kok, jahe kok. Terus kita misalnya, yuk mau buat plastisin, kemudian kita packing tuh tepung, kemudian pewarna atau apa seperti itu ya. Shooting akan kita foto lagi, masukkan status WA. Yang ini juga untuk BDR, anak-anak boleh mengambil ke sekolah nanti kalau sudah mulai seperti itu. Sehingga orang tua yang ragu-ragu menyekolahkan anaknya itu akan mau seperti itu, akan mau oh ternyata seperti itu. Bahkan bisa jadi kita meminjamkan. Ada balok berisi 20 misalnya. Kita tata gitu kan. Ini boleh dipinjam loh oleh anak-anak nantinya. Kira-kira anak-anak akan pengen nggak pinjam balok itu? Pasti mereka akan tertarik. Mama sekolahnya di situ. Apalagi kalau nanti anak didik kita bersebelahan dengan orang tua yang tidak mau menyekolahkan anaknya gara-gara belajarnya di rumah. Tiba-tiba si anak pulang membawa balok walaupun ada 20 biji.
Kira-kira anak sebelah nanya enggak itu? Itu mainan dari mana? Dari Mazra'atul Ulum. Kok bisa? Kan aku sekolah di situ. Beli ya? Enggak, ini dipinjami kok. Kira-kira si anak ini akan minta enggak sekolah di Mazra'atul Ulum? Mama, aku pengen sekolah di situ, nanti dipinjami mainan. Kapan lagi dokter-dokteran di foto? Mumpung BOP nih. Tetapi itu tadi, hanya boleh 5 anak yang pinjam. Karena memang kita dokter-dokterannya hanya ada 5. Seperti itu ya. Itu insya Allah akan menarik. Itu sudah terjadi, Bunda. Coba sih sekarang itu di-pack, diletakkan di status WA. Ternyata yang tidak jadi daftar, Bunda. Ini beneran terjadi. Jadi saya, oke, nanti akan saya sharingkan tentang bagaimana menarik untuk wali murid yang belum jadi masuk. Seperti itu. Itu ya, Bunda ya. Untuk kurang lebihnya, ada lagi yang bertanya mungkin? Bisa klik lambaikan tangannya. Ada enggak ya? Izin Bunda, saya. Oh iya, melambaikan tangannya di ininya, diklik di. Oh. Iya, supaya ketahuan biru-biru gitu ya. Oke, nggak apa-apa, kita belajar. Oke, silahkan Bunda Rizka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Endang pencerahannya. Walaupun sudah ikut beberapa kali, masih terus pengen menggali ya. Ya. Berkaitan dengan tadi dijelaskan bahwa tematik itu kan terintegrasi. Nah, ini mungkin ada beberapa salah persepsi di antara teman-teman saya atau bagaimana gitu ya. Karena kalau dalam setiap menyusun pembelajaran RPPH misalkan, itu ada yang memunculkan kegiatan, kemudian di belakangnya itu pun ditulis KD-nya. Jadi per satu kegiatan ditulis KD, baik dari aspek bahasa, sosem sampai 6 aspek itu, belakangnya itu ditulis KD-nya. Jadi kadang-kadang berdebat sama saya, mohon maaf Bun, ini mah kayaknya terpisah, saya bilang gitu. Harusnya kan memang ada contoh misalkan satu kegiatan tapi mengandung 6 aspek. Nah, ini yang menurut Bunda Endang sebenarnya seperti apa yang terintegrasi itu? Terima kasih Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita kepada prinsip PAUD bahwa aspek perkembangan anak yang satu akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek perkembangan yang lain. Sehingga muncullah holistik integratif. Jiwanya, raganya, seperti itu. Kalau masih di kotak-kotak, ini bahasa dan ini masih terjadi sekarang loh, bahkan tuntutan dari dinas yang diupload dikirimkan kalau di Surabaya namanya si Agus, ya, SIMPAUD gitu, itu kan begini, mana nih kegiatan agamanya, mana kegiatan bahasanya, itu harus dipilah-pilah. Dalam hati lah ngapain seperti itu, gitu kan. Tapi teman-teman sih begini, ya sudah, kita misalnya kegiatannya adalah yuk menonton video profil sekolah. Maka di sana ada muncul anak bersikap berdoa. Ya sudah, nonton itu sebelum nonton kan berdoa dulu. Sudah jadi nilai agama moral. Itu yang namanya terintegrasi. Sehingga yang namanya berdoa sebelum belajar itu tidak hanya saat pas ngaji. Tidak yang nilai agama moral itu tidak hanya saat ngaji. Tidak hanya saat kemudian di TPA. Tetapi di dalam semua kegiatan kita, itu ada nilai agama moral. Minimal berdoa sebelum kegiatan. Ini, ketika saya menjadi asesor memang iya. Ketika menemukan kegiatan yang di belakangnya masih ada KD-nya, artinya itu memang belum terintegrasi. Karena apa? Karena masing-masing aspek masih berdiri sendiri-sendiri. Tidak saling keterkaitan. Nih. Kalau kemudian ditanya, dasarnya apa? Lihat Permendikbud 137146 dan juga lihat panduan PAUD. Bahkan sekarang yang muncul juga begitu. Mana ada itu di perencanaan pembelajaran muncul di belakangnya ada aspek perkembangan? Nggak ada sudah. Buku perencanaan pembelajaran yang sudah saya kirim, ya ada buku-buku itu yang perencanaan pembelajaran, di belakangnya kegiatan itu tidak ada yang namanya aspek perkembangan. Aspek perkembangannya jadi satu. Nilai agama moral 6 aspek itu kemudian muncul tujuan pembelajaran dan langsung adalah kegiatan. Kita kembali lagi bahwa tema itu menjadi jembatan ketercapaian aspek perkembangan.
Sehingga yang menjadi tujuan pembelajaran bukan temanya, tetapi adalah kompetensi dasar. Mengintegrasikan, mengaitkan antara kompetensi dasar dengan tema. Sehingga muncullah tujuan pembelajaran. Kalau materi itu apa? Materi ya temanya. Tetapi bukan itu yang ingin dicapai. Yang ingin dicapai adalah kompetensi dasar. Seperti itu ya Bu Rizka. Perbedaan memang akan selalu kita temukan karena kita memang sedang berproses dan masih banyak di luar sana yang belum pegang prinsip integrasi. Tunjukkan saja istilahnya ke ke pedoman PAUD. Hanya saja memang tidak semua orang mempelajari pedoman PAUD itu sampai detail, sehingga masih saja ditemukan di belakang kegiatan itu ada kode KD seperti itu. Mungkin gitu Bu Rizka yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya adalah Mimi Jamila. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mimi Jamila tadi sudah melambaikan tangan ya, silahkan Bunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, saya mau nanya nih masalah TK. Kan memang kemarin saya sudah bertemu dengan pengurus IGTK sama penilik. Untuk tahun ajaran ini kan tetap di tanggal 13 Juli ya? Ya, benar. Kemarin tuh saya orang tua ada yang minta anaknya untuk datang ke sekolah, itu bagaimana Bun untuk menyikapinya? Ada, boleh. Untuk zona hijau. Jadi nanti ada ketentuan ya, ketika di zona hijau, itu hari pertama, itu kan ada 6 hari ya, atau 5 hari. Hari pertama itu orang tuanya dulu yang masuk. Tetapi menggunakan protokol di zona hijau. Ini yang saya bicarakan zona hijau. Maksud saya kalau ini zona hijau saja begini, nanti kalau merah bagaimana? Ya malah semakin tidak, mungkin begitu ya. Di zona hijau itu anak hanya boleh masuk seminggu 2 kali. TM1 dan TM2. Itu pun hanya 2 kali 30 menit. Hanya 1 jam masuk. Jarak antara murid yang satu dengan murid yang lain hanya boleh antara 1 sampai 2 meter. Ini. Dengan protokol, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, disinfektan seperti itu. Saya pribadi, kalau kondisi daerah saya masih jangankan merah, oranye atau kuning, saya tidak akan men-TM-kan. Kenapa? Luar biasa Bunda. Kemarin di Surabaya ada acara wisuda gitu ya. Kemudian kita kan tidak bisa mengondisikan semua wali murid untuk tidak upload ya. Kemudian dia upload. Kemudian ternyata ada berita sebelumnya bahwa ada salah satu wali murid di sebuah TK meninggal ketika pulang dari acara tersebut. Kira-kira akan ditanyakan tidak? Ini tadi dari mana? Begitu tidak? Pasti begitu. Selama 14 hari ini si korban ini dari mana? Dari ini, misalnya begitu kan? Oke. Di acara itu ketemu siapa? Lah, di acara itu ternyata itu adalah lembaga TK-nya Bu Mimi misalnya. Ketemu Bunda Mimi, ketemu Bunda ini, maka Bunda Mimi dan lain-lain menjadi ODP. Langsung saat itu juga sekolah harus tutup dulu. Jangankan lembaga kita, kantor saja, kantor kelurahan, kantor kecamatan, begitu ditemukan satu korban gitu ya, satu kasus, langsung tutup Bunda. Nah, itu mungkin tidak apa-apa ya seperti itu. Apakah kita siap dengan sanksi sosial? Saya bisa ceritakan ketika ponakan saya terkena positif swab, walaupun akhirnya yang saya ceritakan kemarin tidak sampai 2 minggu, tapi dia sudah dinyatakan keluar, diminta hasil tesnya tidak diberikan. Ya. Nah, itu ternyata yang lebih menyakitkan bukan coronanya. Yang lebih menyakitkan adalah sanksi sosial. Apakah lembaga kita siap ketika kemudian koran TK, misalnya TK Melati, masuk sekolah, setelah itu siswanya panas. Lah, apa kita siap? Seperti itu. Oleh karena itu ketika kemarin juga begitu, lembaga yang ada di bawah, saya ini kan ketua Dikdasmen ya, membawai SD. Ketika kepala SD ini minta izin ke saya untuk kemudian ada wisuda, hanya foto tok kok Bun, saya tetap tidak izinkan Bun. Maaf tidak, Surabaya ini hitam, gitu kan. Hanya foto tok 1 cepretan. Memang fotonya 1 cepretan hitungan 1 detik, proses foto.
protokol foto akan seperti apa? Ini yang dipertanyakan. Sehingga marilah kita, makanya itu perlu dari awal ini, mungkin tanggal 11, tanggal 12, sebelum tanggal 13, atau tanggal 13-nya wali murid dulu. Boleh Zoom, boleh menggunakan apa namanya itu fit call yang pakai WA 8 orang mungkin ya. Kalau muridnya memang tidak begitu banyak, bisa menggunakan fit call-nya pakai WA seperti itu. Kemudian membuat video-video yang itu durasinya jangan sampai lebih dari 2 menit. Sehingga apa? Wali murid membacanya, mendownloadnya tidak terlalu berat seperti itu. Tapi itu perlu diterangkan. Oleh karena itu, kalau kemudian muncul, ya sudah kalau tidak ada tatap muka berarti aku nggak mau menyekolahkan anakku. Mungkin begitu ya. Mulai sekarang mulai tuh diupload persiapan untuk BDR. Mungkin troli yang ada buah-buahannya. Boleh dipinjam saat BDR. Siapa sih yang nggak tertarik seperti itu? Anak dipinjami mainannya sekolah. Karena kadang-kadang bisa jadi anak bosan karena permainan di rumah itu-itu saja. Sementara kalau di sekolah permainannya luar biasa. Ini yang terjadi. Begitu Bu Namini? Iya, terus kalau ini Bun, misalnya ada orang tua yang meminta guru untuk datang ke rumah itu bagaimana? Sifat gitu Bun. Boleh, tetapi pastikan. Boleh ya, visit. Tanpa pandemi pun kita ada program home visit kan sebetulnya ya. Satu anak mempunyai jatah home visit kan. Tetapi tolong pastikan kondisi bunda sehat, ya, kondisi bunda imunnya bagus, kondisi anak-anak dan keluarganya di rumahnya juga baik-baik saja. Jangan sampai kita yang lagi batuk mendatangi OTG. Kalau kita yang sedang sakit flu, tanda-tanda flu, home visit kepada keluarga yang sedang OTG. Pulang dari situ kita langsung panas. Kenapa? OTG itu orang yang positif tetapi tanpa gejala. Dia sehat. Pastikan itu. Jadi sampaikan ya kepada wali murid yang nanya begitu. Boleh asalkan ketika saya datang kondisi di rumah juga dalam kondisi bagus. Gitu. Mungkin begitu ya Bunda ya. Jadi nanti kalau zona hijau boleh TM dengan beberapa protokol gitu ya. Terus kemudian datangnya pun hanya 2 kali 30 menit, artinya di sekolah hanya 1 jam. Dan ketika itu satu kelas hanya 5 orang, artinya kan ada kloter berikutnya ya. Antara kloter 1 dan kloter berikutnya, maka guru-guru harus mempersiapkan disemprot semuanya dulu. Disemprot dengan desinfektan semuanya dulu. Sehingga itu nanti kita bayangkan ribetnya. Nanti ketika menyemprotkan, menekan apa namanya ini sabun, itu gurunya saja, supaya tidak ganti-ganti tangan. Menyemprotkan hand sanitizer juga begitu, cukup gurunya yang menyemprotkan. Karena anak-anak tidak pakai sarung tangan, guru-guru juga begitu, sehingga meminimalis, gitu ya, meminimalisir tentang penyebarannya. Memang ribet, tapi begitulah cara Allah mengajarkan kita hidup sehat, jaga diri, jaga imun itu seperti itu. Begitu ya Bunda Mimi? Ada lagi kah yang ditanyakan Bunda? Oke, Bu Rika, langsung dada-dada sudah. Silakan Bunda Rika. Nah, merah-merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Endang. Ini makin malam, tapi ilmu yang didapat makin banyak. Alhamdulillah ya. Setiap hadir pada acaranya Bu Endang ini selalu banyak hal-hal baru yang bisa kita ambil, yang kita bisa pelajari. Nah, sebetulnya tema-tema atau subtema yang akan kita siapkan ini saya udah dapat nih gambarannya terkait juga dengan kondisi pandemi sekarang. Nah, insya Allah akan disampaikan ke guru-guru untuk mereka bantu persiapan ya jalannya sekolah. Yang terkait kearifan lokal, termasuk yang kemarin sudah kita bahas sama-sama, kebetulan peran saya ini kan sebagai seorang kepala sekolah. Bagaimana keterlibatan kepala sekolah atau keterkaitan kearifan lokal tersebut dengan peran kita sebagai seorang kepala sekolah, manajemen sekolah gitu loh. Jadi kearifan lokal ini dikaitkan dengan manajemen sekolah gitu, termasuk dengan peran kita sebagai seorang kepala sekolah. Mungkin bisa lebih diperdalam. Jadi kita
mimpin sekolah juga percaya diri ya dengan membawa atau tetap mengusung tema kearifan lokal tersebut. Terima kasih. Ya, akan saya jawab. Peran kepala sekolah sudah jelas, kepala sekolah adalah penentu kebijakan, kepala sekolah adalah konseptor sekolah, penentu konsep sekolah ya. Jika ketika kita kemudian ngobrol tentang kearifan lokal, maka kepala sekolah yang mempunyai wewenang. Ketika guru yang mempunyai pemahaman konsep kearifan lokal, kepala sekolahnya tidak memahami, bisa jadi gurunya nanti akan jerawatan. Kenapa? Karena dia sudah, aku pengennya membahas tentang ini, tetapi kepala sekolahnya karena belum tahu kearifan lokal, dia nolak. Nggak bisa, ini harus 17 minggu, mentok. Tapi kalau kita sebagai kepala sekolah, kita siap menentukan, saya habis webinar nih, begini, sampaikan. Nah, sekarang kan ada rekamannya, bisa itu ditularkan ke guru-guru. Sebetulnya webinar yang berkelanjutan ini, itu kalau dari sisi ekonomi, sangat ekonomis, walaupun 5 kali harganya segitu ya, satu paket. Kenapa? Bunda bisa siarkan rekaman saya kepada teman-teman. Ini, supaya apa? Supaya mindset satu lembaga itu sama. Visi, misi lembaga itu harus sama. Siapa yang membawa? Kepala sekolah, selaku leadernya. Jadi ya kepala sekolah harus kuat. Dan kemudian kan sudah tahu alasannya kenapa harus kearifan lokal. Kita itu harus tahu, kita harus mengenalkan. Misalnya ini kepala sekolah ya, kita harus tahu nih, harus mengenalkan kepada anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu nggak kenal sama daerahnya sendiri. Itu ya, seperti itu menyampaikannya. Terus sampai kepada manajemennya bagaimana tadi itu. Misalnya kita mau mengadakan pembelajaran, kegiatan. Ketika berkearifan lokal, saya ingin tanya, rumah mana yang tidak bisa mendapatkan jahe? Di rumah siapa anak kita yang tidak bisa mendapatkan jahe? Sehingga kalau kita kemudian berbicara, yuk kegiatannya ya, yuk kita menanam jahe, kira-kira wali murid kesulitan nggak mendapatkan jahe? Seandainya kesulitan, kita menyediakan jahe, ya jahe yang saya ceritakan tadi itu ya, kemudian ditanam di rumah. Bunda nggak punya pot, oke. Karena kita cinta lingkungan, banyak limbah plastik, maka kita sayang kearifan lokal kita punya kearifan lokal, kita bijaksana terhadap lingkungan, maka wali murid disuruh mengumpulkan limbahnya pewangi cucian, seperti itu ya. Ini kan seperti polybag ya. Maka kemasan tersebut bisa digunakan sebagai polybag, kemudian digunakan untuk menanam. Ketika itu tumbuh, bagus, difotokan, dilaporkan, maka yang terjadi adalah lembaga kita akan semakin mengimbas. Kenapa? Mengimbas bahwa nanti ketika jahe itu sudah bisa dimanfaatkan, dipanen, maka kegiatannya muncul. Yuk membuat minuman jahe. Yang di rumah saja. Nanti ketika kondisi sudah normal atau seandainya masih seperti ini, maka kita lembaga bisa, misalnya kita kan kegiatannya adalah yuk menanam jahe misalnya. Tetapi ketika wali murid datang ke sekolah, kita membuat olahan dari jahe. Bunda ini olahannya loh, mau beli enggak? Kira-kira wali murid membeli enggak itu jahe-jahe yang kita buat? Mungkin permen jahe, mungkin minuman jahe. Nah, ketika wali murid datang ke sekolah, mau enggak itu membeli? Nanti suatu saat ke depannya mungkin kita punya program kearifan lokal ya. Misalnya yang saya lakukan adalah Special Day waktu itu adalah Market Day ya, tentang jajanan tradisional. Kita lembaga memang mengeluarkan modal 200.000 yang saya ceritakan ya, mengeluarkan modal 200.000. Kemudian wali murid membuat makanan tradisional untuk dijual di lingkungan sekolah kita. Kita buat bannernya, bazar atau market day, jajan tradisional, jajan yang sudah punah. Kira-kira yang membeli masyarakat mana, Bunda? Pasti mereka akan penasaran, karena itu terjadi di lembaga saya. Jadi ketika lembaga saya menggelar bazar, yang menjual adalah anak-anak, memakai baju batik, gitu ya. Yang masak adalah orang tuanya, modal dari kita. Kemudian yang dijual itu adalah makanan-makanan rekomendasi kita. Yang dijual apa? Getuk misalnya ya, yang dijual adalah rangin gitu. Kira-kira terus kemudian ada satu di tempat saya nih ya, saya menceritakannya, ada satu makanan namanya maciceng. Orang tua langsung, maciceng, kok ada yang jual maciceng?
itu dia kejar, Bunda. Udah dikejar. Akhirnya yang jual kita belum buka pasar, yang datang ke lembaga kita sudah antri. Waktu itu ya. Kemudian kita berikan pengumuman, pada hari ini ada kesempatan untuk mendaftar sekolah. Yang mendaftar pada hari ini mendapatkan diskon ini. Beneran ada yang langsung daftar itu, trik-trik yang seperti itu. Terus berikutnya, ketika kita, itu yang manajemen untuk mendatangkan animo lembaga kita naik ya. Dan akhirnya kan, oh enak loh sekolah itu dikenalkan begini, nggak repot-repot misalnya ya. Berikutnya adalah ketika kita membuat bahan pembelajaran. Kita sering menggunakan bahan limbah. Tetapi ketika bahan limbah itu sudah berubah menjadi tin misalnya ya, berubah menjadi tempat pensil, kira-kira wali murid ketika akhir tahun yaitu pengapresiasian galeri anak, mau nggak dia mengambil hasil karya anak itu dengan menyisihkan uangnya? Tanpa kita target. Tempat saya tahun 2009 mengadakan galeri untuk bahan limbah itu, kami mendapatkan uang 5 juta dari 65 siswa. Coba bayangkan. 5 juta sekali berjualan. Apa itu enggak income buat kita? Dan kita bahannya jadi tidak banyak keluar. Tidak banyak mengeluarkan dana untuk membeli bahan. Kenapa? Yang kita gunakan ini limbah. Bunda Rika ini jagonya ini membuat kreativitas. Jadi limbah-limbah ini jadikan kreativitas, nggak tahu jadi tas, nggak tahu jadi apa. Gantungan kunci berbahan limbah perca, batik, karena tema kita batik. Kemudian di sentra seninya itu adalah membuat gantungan kunci dari bahan batik. Itu dibeli 5.000 loh Bun. Padahal bahannya karton, kita hanya membeli pengait gantungan kuncinya itu saja. Ketika dapat BOP, kita membeli gantungannya. Setelah jadi gantungan, kita kan tidak memberikan harga. Silakan Bunda mau menghargai karya putranya berapa. Nah kan mereka kalau menghargai karya putranya 1.000, oh ternyata hanya segitu menghargai karya siswanya, putranya. 5.000 satu gantungan. Kita sudah laba enggak itu? Sangat. Makanya untuk siswa berjumlah 65, kami bisa mendapatkan uang kurang lebih 5 juta. Satu semester. Luar biasa itu. Akhirnya kita bisa membeli lagi seperti itu. Mungkin itu secara ininya ya, ilustrasi secara garis besarnya sebetulnya banyak lagi sebetulnya manfaat kearifan lokal tersebut. Bahkan lembaga kami sudah menginspirasi walaupun tidak dimunculkan ya, menginspirasi terhadap revisinya 10 pedoman PAUD seperti itu. Bunda yang bisa kami sampaikan? Ya, Bun, aku kurang tahu ya yang untuk butir-butir instrumen akreditasi yang terbaru ini apakah sama seperti yang lalu ya. Karena kalau yang lalu itu kan betul-betul si kearifan lokal ini digali sekali dengan si asesor itu, waduh dibolak-balik. Dan alhamdulillah ya dengan ikut belajar bareng Bunda nih, kami tuh sangat kental, kelihatan sekali gitu. Nah, itu mungkin salah satu peran besar kepala sekolah dalam mengelola sekolah yang berkearifan lokal, dan itu alhamdulillah adanya itu akreditasi A gitu. Jadi dari situ tuh gitu si manajemen kepala sekolah teruji ya dengan harus mendalami kearifan lokal. Karena terus iya betul, karena kalau itu tidak kita dalami, saat kita berhadapan dengan asesor itu seakan-akan tuh hampa proses akreditasi itu, karena memang sangat ditanyakan secara detail. Kebetulan akhirnya kami menyiapkan 2 kurikulum, yang pertama punya lembaga, yang satunya lagi dalam versi kearifan lokal. Tapi kurang tahu yang akan datang ya, karena kan ini juga ada kondisi pandemi segala macam, mungkin apakah itu. Nah, makanya kita akan bersiap-siap lagi menyiapkan manajemen sekolah yang baru setelah pembelajaran malam ini untuk new normal ke depan gitu. Terima kasih Bunda sharingnya hari ini, sangat banyak sekali ya ilmu-ilmu baru yang bisa saya khususnya ya dapat, insya Allah akan langsung diimbaskan ke guru-guru untuk ke depan. Berarti ini sekolahnya Bu Rika sudah aneh akreditasinya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan memang bolak-balik ya. cari ilmu. Ya, bolak-balik cari ilmu. Sampai ikut KTSP ya, ikut penyusunan KTSP berkearifan lokal ya waktu itu ya.
Iya, betul-betul. Sampai akhirnya bisa jadi buku, nulis buku segala macam itu kalau nggak ikut seminarnya Bunda sih nggak dapat ilmu apa-apa. Makanya tetap Biasanya memang iya. apa ya, dapat panduan. Benar. Beberapa lembaga yang kepala sekolahnya ya catatan, yang kepala sekolahnya memang mengikuti pelatihan kearifan lokal ini, rata-rata akreditasinya A memang. Ada salah satu lembaga, Bu Holis mana tuh? Masih on enggak tuh Bu Holis? Bu Holis itu kan lembaganya kecil, sekolahnya kecil, gurunya 2, sama beliaunya itu 3. Tapi alhamdulillah nilainya juga A, nyaris sempurna seperti itu. Jadi yang diketenakan memang kearifan lokalnya. Bahkan KTSP-nya diminta sama asesor itu. Jadi KTSP kearifan lokal lembaganya diminta sama asesornya. Padahal itu sebetulnya nggak boleh diminta. Tapi dilema ya. Tapi yakinlah bahwa Allah itu akan memberikan lagi. Ternyata memang iya tetap berkembang gitu, tidak hanya seperti itu gitu ya. Jadi memang benar kepala sekolah yang harus penentu bagaimana sekolah itu mau dibawa kemana. Manajemennya salah satu itu, kearifan lokal akan menjadikan lembaga itu A. Tetapi untuk masalah akreditasi yang bisa kami sampaikan, mungkin vakum dulu. Tidak ada proses akreditasi. Bahkan yang akreditasi tahun 2015 itu disarankan untuk membuat surat pengajuan memperpanjang akreditasinya, sehingga memang diperpanjang. Jadi memang masih belum ada ketentuan yang lain memang. Jadi belum seperti apa nih sekarang butirnya belum ada, karena memang para pengurus pengurus asesor-asesornya itu juga belum berkumpul. Ketika Zoom juga susah sekali, bagaimana membuat butir kok pakai Zoom, kan harus nulis, harus begini, harus berdebat, ini sesuai tidak kan gitu. Dengan tatap muka saja bisa berhari-hari, apalagi kalau hanya dengan Zoom. Kita yang biasanya 2 hari, ini harus 5 hari, seperti itu ya. Itu contohnya. Yang gitu ya, Bunda Rika ya. Mungkin yang... Iya, terima kasih Bunda Endang. Bunda yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Bagaimana, Bun? Oke. Memang sepertinya ya, kalau belum mengerjakan, gitu ya, kayaknya memang akan ragu-ragu ya. Mengerjakannya tadi itu tetap yaitu membuat kayak ini kan ya. Nih. Ya. Tugasnya adalah kembangkan tema subtema pembelajaran. Saya bisa enggak di Tugasnya adalah kembangkan tema subtema pembelajaran berdasarkan kondisi pandemi atau new normal lembaga Anda. Bunda boleh melalui, nah ini maksudnya kenapa kok kemarin kita tugasnya membedah kearifan lokal gitu ya. Karena ya tadi itu berdasarkan dari sana. Kita mungkin sejarah dari kearifan lokal, kita kenal Pagebluk kan ya. Mungkin Pagebluk bisa dijadikan tema. Karena ternyata sekarang ini juga Pagebluk sih sebetulnya gitu ya, tapi memang pemicunya sudah berbeda gitu. Nah, contoh tema-temanya sudah seperti yang contoh-contoh temanya ya tadi ini ada contoh-contoh tema yang nanti boleh dikembangkan sendiri seperti apa. Nah, ini contoh temanya Bunda. Jadi aku mulai sekolah, belajarku dari rumah, seperti itu. Tema-tema ini kita ketika menyusun tema ini, ketika kita mengembangkan tema ini, tolong tidak berpikir tentang KD apa yang diambil. Jangan pernah memikirkan KD dulu, pure buat saja temanya. Oh ini nanti KD-nya pakai ini, KD-nya pakai itu, aspeknya nanti ini, tidak usah pakai itu. Pure mengembangkan tentang tema, ya. Kemudian dari tema-tema itu nanti dijabarkan sampai kepada topik-topiknya. Apa yang ingin kamu ketahui tentang Pagebluk misalnya, seperti itu. Sehingga nanti betul-betul tema itu bisa kita miliki bersama-sama, begitu. Mungkin nanti antara Depok sama Bekasi berbeda mungkin, karena mungkin Depok orangnya lebih lebih disiplin ketika menerapkan, berbeda dengan orang Depok gitu.
Terutama Surabaya ini, Surabaya itu luar biasa ya, Masya Allah. Sehingga kadang-kadang kalau saya mau kemana-mana ya agak takut. Kira-kira sudah boleh apa belum ya? Tapi kalau perjalanan kayaknya sudah mulai diperbolehkan gitu ya, tinggal kita menggunakan protokol yang benar. Ada yang ditanyakan Bunda sampai di sini? Sudah cukup sepertinya ya. Nanti materi saya share, video rekamannya masih saya coba untuk saya masukkan ke YouTube dulu. Dari YouTube itu nantilah baru bisa diambil gitu ya. Kemudian dari situ untuk ketika kemudian yang baru pertama kali ini ikut, silahkan kalau mau dipelajari bersama lembaganya, paling tidak kalau biasanya tidak ada rekamannya Bunda menyampaikan ini, kalau ini tinggal diperlihatkan videonya, yang lain sudah bisa mendengarkan. Karena inilah yang bisa kita lakukan. Mungkin begitu Bu Kiki kurang lebihnya, karena sepertinya teman-teman sudah paham semuanya. Nanti mungkin ketika mengerjakan baru akan mendapatkan kesulitannya, sehingga nanti akan ada diskusi lagi. Tidak ada paksaan untuk menyelesaikan tugas, sekali lagi. Oh, ada Bu Yeyen. Ya. Mau itu sedikit aja. Ya. Ini agak ketinggalan nih saya. Masuknya agak susah tadi. Mau ada yang ditanyakan boleh sedikit? Boleh. Temen nih. Apa namanya di masa pandemi begini ya, untuk pembelajarannya, perlukah dibuat RPPM orang tua dan guru? Terus apakah perbedaan antara RPPM orang tua dan guru? Itu aja. Itu insya Allah pada materi selanjutnya Bu Yeyen. Kan di materi besok kita sudah prosem. Besoknya lagi adalah RPPM, besoknya lagi adalah RPPH terintegrasi dengan modul untuk orang tua. Sehingga insya Allah jawaban itu kalau perlu atau tidak, perlu atau tidak sih untuk wali murid gitu ya. Kalau saya jawab perlu. Karena kalau hanya kegiatan seperti RPPM dalam 1 minggu, itu sudah saya lakukan di lembaga. Dan beberapa lembaga lain yang memang belajarnya bersama-sama kita gitu ya. Itu ternyata wali murid memang mengalami kejenuhan, kebosanan, sehingga muncul kata-kata, kenapa saya yang jadi gurunya, kan terus gurunya ngapain dong, begitu kan? Tetapi ketika kemudian guru membuat RPPH yang terintegrasi dengan modul, sampai kemudian orang tua itu tahu apa sih tujuannya anak disuruh nanam jahe misalnya. Oh, ternyata mengembangkan 6 aspek perkembangan anak. Apa perlu orang tua tahu 6 aspek perkembangan? Harus tahu. Harus tahu. Jadi kalau kemarin bilang, nggak perlu orang tua tahu KD-KD. Memang KD-KD tidak perlu tahu. Tetapi aspek apa saja sih yang harus diketahui oleh orang tua? Menurut saya dia, itu harus tahu. Sehingga ketika kita memberikan tugas tentang bagaimana kamu menanam jahe, orang tua tahu, oh ternyata dengan menanam jahe itu, anak-anak ternyata bisa bersyukur terhadap Allah yang telah menciptakan jahe. Maka religinya dia ada. Setelah itu, oh supaya anak tahu tentang bagaimana sih jahe. Supaya kognitifnya, bahasanya, dan lain-lain. Itu kalau menurut saya perlu. Saya di sini masih sering, apalagi kalau saya terbentur, mohon maaf sekali lagi, terbentur dengan webinar ataupun yang dari penentu kebijakan, di sana kemudian membuat RPP gitu ya, yang itu memang orang tua hanya tahu kegiatan. Kami sudah seperti itu. Bahkan modul sudah diberikan pun, wali murid itu kadang-kadang masih, ngapain sih seperti ini? Karena dia tidak tahu untuk apa kegiatan itu dilakukan. Kalau orang tua tahu tujuan kegiatan itu dilakukan, kalau ukurnya apa, itu untuk menandakan ketercapaian apa dari anaknya, pasti orang tua akan mau mengikutinya. Sudah terbukti kemarin sosialisasi di tempat kami, di lembaga tempat saya itu, seperti itu. Oh, jadi nanti itu orang tua akan selalu mendapatkan RPPH terintegrasi modul. Setiap Sabtu wali murid datang ke sekolah, mengambil RPPH terintegrasi modul tersebut, berikut alat bahannya yang memang bisa disediakan oleh sekolah.
Nanti ketika dia mengembalikan, ketika mau mengambil lagi, dia sudah harus mengembalikan hasil karyanya, mengembalikan permainan-permainan, sehingga ada interaksi keterkaitan antara orang tua dengan sekolah. Tidak boleh mengambil mainan dan lembar ini kalau tidak membayar SPP. Akhirnya dia akan bayar SPP karena malu. Kalau tidak bayar SPP mana bisa mengambil bahan-bahan tersebut. Orang bahan-bahan tersebut dikerjakan oleh guru kok. Ada alat bahannya yang dibagi kok. Ada misalnya kalau misalnya kemarin, yuk melipat, kertas lipatnya tidak kita berikan. Kalau besok misalnya, yuk melipat, kertas lipat kita berikan. Pengen bermain Lego, di rumah mereka nggak punya Lego, anak-anak bosan main di rumah, silahkan Bunda meminjam di sekolah. Sebulan sebelum berakhirnya pembelajaran, itu kami coba, yuk sekali-sekali dipinjamkan. Itu bisa bisa mengumpulkan SPP yang tertunda sejak Maret. Gitu. Jadi SPP Maret, April, Mei kan tertunda, nggak dibayar tuh sama wali murid. Karena ada kegiatan itu, ketika bulan Mei kami mengadakan kegiatan itu, maka akhirnya SPP itu bisa masuk. Alhamdulillah, SPP guru-guru akhirnya terhandle dengan baik. Begitu ya Bu Yayan? Ada, kalau kita ada, dan insya Allah materi itu untuk tiga materi ke belakang itu seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas prosem, RPPM, dan RPP yang terkait dengan dengan modul untuk orang tua, bukan RPPH untuk orang tua ya istilahnya, RPPH terintegrasi dengan modul. Sehingga ya satu itu, panduan untuk orang tua juga itu, panduan untuk guru ya itu juga, tidak perlu ada dua. Tinggal kita print double, sepaket 1 minggu diberikan ke orang tua, guru sudah punya. Ketika kemudian wali murid memberikan, kita sudah tahu, oh ini hasil penilaian. Mungkin seperti itu. Gitu ya. Kemarin ini baru saja saya membaca WA sekilas, ternyata ada yang kepengen ikut gara-gara lihat materi. Makanya Bu Yayan, iya memang iya. Tapi ketika itu terlambat 2 pertemuan, bagaimana? Ya kan, apa puas dengan hanya melihat video? Kalau puas dengan melihat video ya monggo kerso gitu ya, hidup itu pilihan seperti itu. Mungkin begitu Bu Yayan ya, nanti bisa disampaikan kalau menurut saya iya perlu. Menurut kita juga iya perlu, karena orang tua butuh panduan. Dan kalau kita kembali belajar tentang kurikulum 13, siapa sih yang harus belajar kurikulum 13? Pendidik dan pengasuh. Siapa pengasuh? Kalau yang mengikuti kurikulum 13 bersama saya ya, pendidik dan pengasuh. Siapa pengasuh? Orang tua, bahkan mungkin pengasuh selain orang tua ketika orang tuanya bekerja. Sehingga RPPH terintegrasi modul ini bisa dipakai pegangan oleh mbak-mbaknya, oleh neni-neninya, oleh pengasuh-pengasuhnya. Oh seperti ini ceritanya. Mereka nggak bingung lagi. Mbak-mbaknya kalau disuruh menyiapkan ini kan juga repot, karena penentuan keuangan kan ada di orang tuanya. Begitu. Jadi ya, yang bisa saya sampaikan ya Bu Yayan ya nantinya, dan pertemuan terakhir kita nanti akan membuat aplikasi-aplikasi untuk mendukung ketercapaian kegiatan BDR. Seperti itu. Adakah yang masih bertanya? Sepertinya cukup dulu ya. Nantinya kita bisa berdiskusi melalui grup masing-masing, dan jangan khawatir, masing-masing grup kan di situ saya juga ada, sehingga insya Allah tetap dikumpulkan ke masing-masing coach pun akhirnya kembali kepada saya. Seperti itu. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada Bu Kiki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini luar biasa ya bunda-bunda ilmunya. Terima kasih Bu Endang sudah men-sharingkan ilmu yang luar biasa pada hari ini, pada sesi kedua. Mudah-mudahan juga bunda-bunda yang masih tune in di webinar ini dapat pencerahan bagaimana BDR akan dilakukan untuk program di semester yang akan datang. Seperti biasa, saya akan membacakan tugasnya dulu. Tugas kita untuk sesi kedua adalah mengembangkan tema
atau subtema pembelajaran berdasarkan kondisi pada saat kita pandemi. Tentu saja dikaitkan dengan sesi sebelumnya ya Bu Endang ya, yaitu tentang kearifan lokal. Jadi jangan khawatir bunda-bunda, teman-teman dari Avicenna juga akan melakukan bimbingan kepada bunda-bunda, kita belajar semuanya di sini. Dan kemudian luar biasa juga buat bunda-bunda semua yang tadinya bingung, aduh mau apa ya temanya ya untuk pandemi ini. Tadi sudah dicontohkan banyak yang sudah dicontohkan oleh Bu Endang tadi, dari mulai aku mulai sekolah. Kemudian ada lagi belajarku dari rumah. Jadi banyak ya Bunda hal-hal yang bisa digali. Mudah-mudahan itu menjadi pegangan bunda-bunda nanti di masa yang akan datang. Hari ini sesi malam ini juga tadi membahas tentang manajemen sekolah. Terus kemudian juga bagaimana kita menarik murid-murid baru. Tadi juga beberapa kali dicontohkan oleh Bu Endang dari status aja. Mudah-mudahan malam ini Bunda bisa memberikan status kepada semuanya murid-murid yang akan datang ke sekolah kita dengan tadi saya tertarik tuh Bu, salah satu status dengan membuat pleido ya, membuat pleido di foto. Nah, jadi kan penasaran orang tua, itu juga cukup menarik dan bisa diaplikasikan oleh bunda-bunda semuanya. Ini kayaknya udah malam tapi semuanya masih tune in. Masih ada yang dada-dada mau bertanya kayaknya nih, tapi udah di close ya. Kayaknya di Bu Mardia nanya-nanya juga nih Bu Mardia. Baik bunda-bunda, mudah-mudahan sesi kedua ini bisa bermanfaat dan seperti biasa kita akan bertemu di sesi ketiga itu tanggal berapa ya? Ini sekali ini tanggal 2 ya, berarti tanggal 4 kita bertemu. Di tanggal 2 sampai tanggal 4 itu kita masih bisa berdiskusi dengan coach-nya masing-masing, dan yang belum mau berdiskusi untuk yang sesi sebelumnya, yang belum mengumpulkan juga kita masih terbuka. Mudah-mudahan malam ini semuanya happy, semuanya bisa mengambil hikmahnya dari pertemuan ini. Baik bunda-bunda semuanya, dari kami tim Avicenna mengucapkan selamat malam, selamat mengerjakan tugas, sampai ketemu di tanggal 4. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu ya. Ya. Terima kasih Bunda Kiki, Bunda Endang, semua tim. Izin live dulu. Assalamualaikum. Ya, Bu Rizka. Selamat istirahat.